Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya KDG Re Pratama, NIM 066. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal karya tulis ilmiah dengan judul yang saya angkat yaitu Gambaran Angka Lempeng Total pada Lolo Kunyit di Kabupaten Tabanan. Adapun dosen penguji yaitu Bapak Inyuman Jerna sebagai ketua, Bapak Iwan Karta sebagai anggota, dan Bapak Okosiase sebagai anggota. Latar belakang. Jamu telah menjadi bagian budaya dan kekayaan alam Indonesia dan hasil riset kesehatan dasar menunjukkan bahwa penggunaan jamu oleh masyarakat Indonesia lebih dari 50% dan 95,6% penduduk yang mengonsumsi jamu menyatakan dan merasakan manfaat minuman jamu. Lolo merupakan minuman khas tradisional Bali yang terbuat dari satu atau beberapa campuran tanaman herbal yang memiliki banyak manfaat kesehatan. Lolo berasal dari istilah bahasa Bali yang berarti obat yang cara penggunaannya dengan diminum, sedangkan di Jawa lolo disebut dengan jamu. Salah satu lolo khas Bali yaitu lolo kunyit. Selama ini proses pembuatan lolo dilakukan secara tradisional dan belum ada standar baku mengenai cara pembuatan lolo. Semua berdasarkan pengalaman turun-temurun yang diwariskan. Keracunan akibat mengonsumsi lolo belum pernah dilaporkan, tetapi cara pengolahan lolo yang sederhana tidak menutup kemungkinan apabila produk lolo yang dipasarkan dapat terkontaminasi oleh mikroba patogen. Rentannya keamanan produk lolo secara mikrobiologis diduga diakibatkan karena proses kebersihan alat dan bahan, air yang digunakan, personal higienis, sanitasi lingkungan, dan lain-lain. Angka lempeng total dapat dipergunakan sebagai indikator proses higien sanitasi produk, analisis mikroba lingkungan pada produk jadi, indikator proses pengawasan, dan digunakan sebagai dasar kualitas mikrobiologinya. Angka lempeng total dapat digunakan sebagai petunjuk sampai tingkat berapa dalam pembuatan obat tradisional tersebut melaksanakan cara pembuatan obat tradisional yang baik. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 13 Tahun 2019 mengenai persyaratan mutu minuman tradisional, maka jumlah cemaran mikroba pada minuman tradisional adalah kurang dari sama dengan 10 pangkat 6 koloni per mililiter. Penelitian terkait. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Putrawan 2020 tentang gambaran angka lempeng total pada lolo kunyit di Desa Penglipuran, didapatkan hasil 4 sampel lolo kunyit tidak memenuhi standar dan sebanyak 8 sampel lolo kunyit memenuhi standar batas cemaran mikroba menurut Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2019 tentang batas maksimal cemaran mikroba pada pangan olahan. Di daerah Kabupaten Tabanan juga terdapat produsen lolo kunyit. Berdasarkan observasi awal, terdapat 10 produsen lolo kunyit. Selama ini, produsen belum melakukan uji mikrobiologi dari produk yang dihasilkan. Pemeriksaan mikroba dalam minuman sangat diperlukan untuk mengetahui keadaan higienis minuman, apakah memenuhi syarat kesehatan atau tidak. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dilakukan pengujian angka lempeng total pada lolo kunyit yang diproduksi di Kabupaten Tabanan. Rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana kualitas bakteriologis lolo kunyit di Kabupaten Tabanan dilihat dari angka lempeng totalnya. Adapun tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kualitas bakteriologis lolo kunyit di Kabupaten Tabanan dilihat dari angka lempeng totalnya. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui angka lempeng total pada lolo kunyit di Kabupaten Tabanan, untuk membandingkan angka lempeng total pada lolo kunyit di Kabupaten Tabanan dengan standar maksimum angka lempeng total pada minuman tradisional yaitu kurang dari sama dengan 10 pangkat 6 koloni per mililiter dalam standar Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2019. Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya yang akan melaksanakan penelitian sejenis. Adapun manfaat praktis dari penelitian ini yaitu bagi konsumen lolo kunyit agar mengetahui mutu bakteriologis dari lolo kunyit. Bagi penjual lolo kunyit dapat memberikan informasi gambaran kualitas bakteriologis lolo kunyit yang diproduksi sehingga menjadi acuan dalam produksi lolo yang sehat dan higienis. Kunyit merupakan salah satu jenis tanaman obat yang banyak memiliki manfaat dan banyak ditemukan di Indonesia. Salah satu bagian kunyit yang sering dipakai adalah rimpahnya. Rimpah kunyit biasanya diolah untuk obat, jamu, bumbu masakan, dan lain sebagainya. Kandungan dan khasiat kunyit. Nutrisi yang terkandung dalam 100 gram kunyit ialah protein, gula, mineral, karbohidrat, serat, air, dan vitamin. Kandungan senyawa kimia kunyit yaitu kurkuminoid, sesquiterpenoid, minyak asiri. Kunyit digunakan sebagai obat anti radang, anti diare, obat masuk angin, mengobati gatal, luka, dan sesak napas. Aktivitas farmakologi
rimpang kunyit lainnya yaitu sebagai antiinflamasi, anti-imunodefensi, antivirus, antibakteri, dan lain sebagainya. Lolo kunyit. Lolo merupakan istilah bahasa Bali yang artinya obat. Cara penggunaannya dengan diminum. Jika di Jawa, lolo dikenal dengan jamu. Salah satu lolo yang terkenal di Bali yaitu lolo kunyit. Lolo kunyit dibuat dengan campuran kunyit yang sudah dihaluskan, ditambahkan dengan gula, baik itu gula pasir ataupun gula merah, garam, asam jawa, ataupun jeruk nipis, dan air. Lolo ini juga dapat menyebabkan penyakit jika tidak dikelola dengan baik, karena beberapa bahan penyusunnya merupakan media yang baik bagi pertumbuhan bakteri. Permenkes nomor 3 tahun 2014 tentang sanitasi total berbasis masyarakat, prinsip higienis dan sanitasi makanan, yaitu pemilihan bahan makanan, penyimpanan bahan makanan, pengelolaan makanan, penyimpanan makanan yang matang, pengangkutan makanan, dan penyajian makanan. Cemaran mikroba. Terdapat kontaminasi dalam makanan dapat berlangsung melalui dua cara, yaitu kontaminasi langsung dan kontaminasi silang. Salah satu minuman tradisional yang berpotensi tercemar kontaminan oleh mikroorganisme yaitu jamu ataupun lolo. Proses pembuatan jamu atau lolo dimulai dari pemilihan bahan baku, pencucian, pengolahan, dan penyajian dengan cara yang masih sangat sederhana, sehingga diasumsikan kurang memperhatikan higienis dan sanitasi, baik produk maupun lingkungan. Tidak menutup kemungkinan apabila jamu-jamu atau lolo tersebut tercemar oleh mikroorganisme. Keberadaan mikroba patogen pada pangan, salah satunya yaitu bakteri, antara lain Escherichia coli, Staphylococcus aureus, dan Salmonella sp. Angka lempeng total. Metode kuantitatif digunakan untuk mengetahui jumlah mikroba yang ada pada suatu sampel makanan ataupun minuman, umumnya dikenal dengan angka lempeng total atau ALT. Uji angka lempeng total atau ALT dan lebih tepatnya ALT aerob mesophil dan anaerob mesophil menggunakan media padat dengan hasil akhir berupa koloni yang dapat diamati secara visual berupa angka dalam koloni CFU per miligram atau koloni per 100 ml. Berdasarkan peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat Makanan BPOM nomor 13 tahun 2019 mengenai persyaratan mutu minuman tradisional, maka jumlah cemaran mikroba pada minuman tradisional adalah kurang dari sama dengan 10/6 koloni per mililiter. Metode hitung cawan dapat dibedakan atas dua cara, yaitu metode tuang dan metode permukaan. Angka lempeng total secara umum tidak berkaitan dengan bahaya keamanan pangan, namun kadang bermanfaat untuk menunjukkan kualitas, masa simpan atau waktu paruh, kontaminasi, dan status higienis pada saat proses produksi. Adapun kerangka konsep dalam penelitian saya itu faktor risiko cemaran mikrobiologi pada lolo kunyit berasal dari kebersihan bahan dan peralatan, proses pembuatan, personal higien, sanitasi lingkungan, maupun penyimpanan dan lain sebagainya. Lolo kunyit kemudian diperiksa dengan pemeriksaan bakteriologis dengan uji angka lempeng total, kemudian hasilnya dibandingkan dengan peraturan BPOM nomor 13 tahun 2019 apakah memenuhi syarat atau tidak. Variabel penelitiannya yaitu angka lempeng total pada lolo kunyit. Kemudian definisi operasionalnya yaitu lolo kunyit merupakan salah satu jenis minuman tradisional khas Bali yang terbuat dari campuran kunyit yang sudah dihaluskan, gula, garam, asam jawa ataupun jeruk nipis, kemudian dicampurkan dengan air. Sampel lolo kunyit berasal dari produsen di Kabupaten Tabanan. Cara pengukurannya melalui wawancara atau observasi dan skala datanya yaitu nominal. Angka lempeng total merupakan suatu metode kuantitatif untuk mengetahui jumlah cemaran mikroba yang dilakukan dengan cara menghitung jumlah koloni bakteri yang terdapat dalam lolo kunyit. Cara pengukurannya yaitu dengan metode hitung cawan dengan alat ukur berupa koloni counter dan skala datanya yaitu rasio. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif. Adapun alur penelitian yaitu menadangi beberapa rumah produksi lolo kunyit di Kabupaten Tabanan, melakukan wawancara dan observasi pada produsen lolo kunyit, pengambilan dan pengumpulan sampel lolo kunyit di Kabupaten Tabanan, melakukan uji angka lempeng total, hasil dibandingkan dengan peraturan BPOM nomor 13 tahun 2019, analisis data dan penyusunan laporan. Pengambilan sampel penelitian dilakukan di Kabupaten Tabanan. Tahap analisis dilaksanakan di Lab Bakteriologi, jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Waktu pengambilan sampel dan pemeriksaan sampel dilakukan pada bulan Februari sampai April tahun 2021. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh produsen lolo kunyit yang diproduksi di Kabupaten Tabanan,
sampel dalam penelitian ini adalah 10 sampel lulu kunyit yang diproduksi di Kabupaten Tabanan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Kriteria sampel yang diambil adalah lulu kunyit yang baru saja selesai dibuat atau diproduksi. Jenis data yang dikumpulkan antara lain data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara, dan uji di laboratorium. Instrumen pengumpulan data yaitu kamera, alat tulis, alat lab, lembar wawancara, dan observasi. Alat bahan dan prosedur kerja. Yang pertama yaitu melakukan wawancara dan observasi, pengambilan sampel di beberapa tempat produksi, persiapan alat pemeriksaan, pembuatan NaCl 0,9% dan pembuatan media PCA, kemudian melakukan tahap pemeriksaan yaitu preparasi sampel dan tahap pengujian. Preparasi sampel melalui pemipetan 10 mili sampel dan dicampurkan dengan 90 mili NaCl 0,9%. Tahap pengujian dilakukan dengan melakukan 6 kali pengenceran, kemudian masing-masing pengenceran sampel diambil 1 mili dan dituangkan pada petitis yang sudah disesuaikan dengan pengenceran. Kemudian dituangkan 15 mili media PCA cair dan dihomogenkan. Kemudian diinkubasi selama 2 kali 24 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Untuk kontrol dibuatkan dengan 1 mili NaCl dimasukkan ke petitis dan dituangi dengan media PCA cair. Kemudian dilanjutkan dengan perhitungan yaitu dengan rumus dalam kurung sigma koloni dikurangi koloni tutup kurung dikali pengenceran dan dibagi dengan jumlah pengenceran. Pengolahan dan analisis data. Pengolahan data, teknik pengolahan data secara tabulating data yaitu data yang disajikan dalam tabel dengan diberi narasi. Analisis data deskriptif dengan mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengujian angka lempeng total pada lulu kunyit tersebut. Sekian dari presentasi seminar proposal yang telah saya lakukan. Jika terdapat salah kata, mohon maaf dan saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om.